Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di hari paling bahagia dalam hidupmu, kamu berdiri di pelaminan dengan air mata, bukan karena haru, tapi karena semua orang menertawakanmu. Bayangkan, teman-teman satu kantormu mengolok-olok suamimu. Seorang tukang becak yang datang dengan baju lusuh dan wajah lelah. Tapi, siapa sangka, setahun kemudian, semua mulut yang menghina justru menunduk malu. Karena ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu mendung. Di halaman sebuah gedung sederhana di pinggiran kota, berdirilah seorang perempuan dengan seragam polwan, riasan tipis di wajah, dan senyum yang bergetar. Namanya Raina. Ia baru saja mengucapkan akad, tapi bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan tatapan-tatapan tajam dan tawa yang ditahan dari rekan-rekannya sendiri. Di sampingnya, seorang pria berdiri kaku dengan wajah lelah dan baju sederhana. Raffi, tukang becak yang setia menjemput dan menunggu Raina setiap hari di depan gerbang kantor. Hari itu, dialah yang kini menjadi suami sah sang polwan. Namun justru itu yang membuat semua orang membicarakan mereka. Masa polwan cantik menikah sama tukang becak? Nanti kalau punya anak, dikasih nama, anak becak, ya? Suara-suara itu terdengar lirih tapi tajam. Beberapa teman Raina menutupi mulutnya, pura-pura menahan tawa. Sementara di sisi lain, Raina hanya menunduk, tangannya menggenggam lengan Raffi yang hangat. Bukan karena malu, tapi karena takut kekuatan di dadanya pecah menjadi air mata. Ia menatap becak tua di belakang mereka, satu-satunya kendaraan yang dimiliki suaminya. Becak itu dihias seadanya dengan pita putih dan bunga plastik. Namun di mata Raina, itulah kendaraan paling megah di dunia. Karena di atas becak itulah cinta mereka tumbuh dalam diam. Beberapa hari sebelum pernikahan, Raina sudah menghadapi badai besar. Komandan dan rekan-rekannya bahkan sempat menegur keras keputusannya. Raina, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu polwan? Kamu punya martabat. Saya sadar, komandan. Tapi saya juga manusia. Pak, dan saya pilih dia karena dia jujur. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi membuat ruangan hening. Tak ada yang bisa membantah cinta yang sudah mantap di dada seorang perempuan yang pernah merasakan kehilangan. Ya, sebelum bertemu Raffi, Raina pernah gagal dalam hubungan. Tunangan lamanya, seorang perwira muda, meninggalkannya karena keluarga Raina dianggap terlalu biasa. Hatinya hancur, dan di masa-masa itulah Raffi hadir, bukan dengan janji manis, tapi dengan tindakan sederhana. Mengantarnya pulang setiap malam, menunggu diam-diam di depan kantor, memastikan ia aman tanpa pernah meminta imbalan. Itulah cinta yang tumbuh tanpa kata-kata. Dan cinta seperti itu, pikir Raina, tidak bisa diukur dengan seragam atau pangkat. Namun hari pernikahan itu tetap berjalan dengan rasa sesak. Raina melihat ke arah tamu-tamu yang duduk dengan wajah setengah sinis. Beberapa bahkan mengambil foto diam-diam, lalu berbisik satu sama lain. Kasihan banget, polwan kok jatuhnya ke tukang becak. Padahal banyak loh perwira ganteng yang naksir dia. Air mata Raina mulai menetes di balik senyumnya. Ia mencoba menahan, tapi gagal. Raffi menoleh pelan, menggenggam tangannya, dan berbisik lembut. Jangan dengarkan mereka. Nah, kita nggak hidup dari ucapan orang. Kita hidup dari niat yang baik. Kata-kata itu menembus jantungnya. Raffi mungkin hanya tukang becak, tapi kalimatnya membuat hati Raina terasa aman, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah acara usai, rekan-rekan Raina pulang sambil bercanda, meninggalkan tawa yang masih terngiang. Sementara itu, Raffi membantu istrinya melepas sepatu tinggi yang membuat kakinya pegal. Maaf ya, Nak, aku nggak bisa kasih pesta besar. Enggak apa-apa, Mas. Aku nggak butuh pesta. Aku cuma butuh suami yang tahu cara menghargai. Malam itu, mereka pulang ke rumah kontrakan kecil di gang sempit. Raffi menarik becak perlahan, sementara Raina duduk di kursi penumpang, gaun putihnya melambai diterpa angin malam. Beberapa anak kecil berlari-lari di tepi jalan, berteriak,
Pengantin naik becak. Lucu banget. Dan alih-alih malu, Raina malah tertawa kecil. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. Mungkin karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Bukan seorang polwan yang harus selalu kuat, tapi seorang istri yang hanya ingin dicintai apa adanya. Namun dunia tidak berhenti di malam itu. Keesokan harinya, saat Raina masuk kantor dengan cincin sederhana di jarinya, tatapan sinis masih menghampiri. Ada yang pura-pura memberi selamat, tapi matanya mengandung ejekan. Ada pula yang berkata, "Hati-hati, Rain. Jangan sampai nanti suamimu pinjam uang ke kamu." Ya. Raina hanya tersenyum, tapi hatinya mulai retak. Ia tahu perjalanan cintanya baru saja dimulai, dan dunia belum selesai mengujinya. Namun yang tidak mereka tahu, di balik wajah lelah dan baju lusuh suaminya, tersimpan sesuatu yang akan membuat semua orang itu menunduk malu suatu hari nanti. Pagi di rumah kontrakan itu selalu dimulai dengan bunyi rantai becak yang berderit dan aroma nasi goreng sederhana. Raina duduk di meja kecil yang catnya mulai terkelupas, menyuapi Raffi dengan tangan sendiri. Seragam dinasnya tergantung di kursi, rapi seperti biasa, simbol kedisiplinan yang ia junjung, meski kini kehidupannya jauh dari glamor. "Mas, nanti jangan lupa makan siang. Ya?" katanya lembut. "Iya, nah. Tapi kalau ramai penumpang, mungkin aku makan sore saja," jawab Raffi sambil tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi entah kenapa selalu bisa menenangkan hati Raina. Ia tahu, di balik wajah tenang itu, ada beban yang tidak pernah diucapkan. Setiap hari, Raffi mengayuh becaknya keliling kota, dari pasar ke terminal, dari sekolah ke rumah sakit. Orang-orang sering memandang rendah, bahkan menolak naik becaknya karena pakaian Raffi yang terlalu lusuh. Namun ia tidak pernah marah. Ia hanya berkata, "Yang penting halal, meski berat." Dan Raina? Ia tetap bekerja seperti biasa di kantor polisi. Tapi sejak menikah, tatapan orang-orang di sekitarnya berubah. Raina datang. Suara itu terdengar ketika ia masuk ke ruang jaga. Dua rekan wanitanya langsung berbisik-bisik sambil menutup mulut. "Kasihan banget, polwan keren kayak dia. Suaminya tukang becak." "Iya, itu pun becaknya udah karatan. Bisa nggak ya dia tahan hidup kayak gitu?" Raina mendengar semuanya, tapi pura-pura sibuk menulis laporan. Hatanya menegang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, jika ia bereaksi, mereka akan tertawa lebih keras. Ia memilih diam. Karena diam, bagi Raina, adalah bentuk paling halus dari perlawanan. Namun diam bukan berarti tak terluka. Setiap malam, saat melepas sepatu dinas dan mengganti pakaian, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap cincin di jarinya, cincin tipis yang dibeli Raffi dari hasil narik becak 3 hari berturut-turut. "Aku bahagia, Mas." Walau sederhana, bisiknya sendiri di cermin, seolah meyakinkan diri. Suatu sore, Raina menunggu Raffi di depan rumah. Hujan turun deras, dan becak Raffi belum terlihat. Beberapa jam kemudian, ia datang dengan pakaian basah kuyup, membawa 2 kantong plastik berisi sayur. "Mas, kamu kehujanan lagi." "Iya? Nah, tadi ada penumpang lansia. Kasihan kalau aku tolak." Raina hanya bisa memeluknya dalam diam. Dingin air hujan bercampur dengan hangat pelukan mereka. Dan entah kenapa, di tengah kesulitan itu, hatinya merasa lebih damai dibanding ketika dulu ia hidup di tengah kemewahan dan pujian. Namun, dunia luar tidak pernah berhenti menguji. Suatu pagi, seorang perwira muda datang ke kantor tempat Raina bekerja, mantan tunangannya dulu. Namanya Aldo, kini sudah berpangkat lebih tinggi dan terkenal karena karir cemerlangnya. Ia menatap Raina dari jauh, lalu mendekat. "Raina, aku dengar kamu sudah menikah." "Iya, Mas Aldo," jawabnya singkat. "Dengan tukang becak." Raina menatap lurus, tanpa ragu. "Iya, dengan laki-laki yang tidak pernah berjanji macam-macam, tapi menepati semuanya." Aldo terdiam. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik dengan nada sinis. "Kamu buang masa depanmu cuma demi rasa iba." Ucapan itu menusuk hati Raina seperti pisau dingin. Ia pulang malam itu dengan dada sesak, tapi Raffi menyambutnya dengan senyum dan segelas teh hangat. "Kenapa murung? Nah, enggak apa-apa,
Mas, capek sedikit. Raffi tahu Raina berbohong, tapi ia tidak memaksa. Sebaliknya, ia mengambil buku kecil dari laci, menulis sesuatu dengan cepat, lalu menyelipkannya kembali. Mas nulis apa? Tanya Raina penasaran. Ah, cuma catatan harian. Buat aku sendiri. Namun Raina tahu, buku itu bukan sekadar catatan biasa. Ia sering melihat Raffi menatap buku itu lama, seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia ceritakan, tapi belum waktunya. Beberapa minggu kemudian, Raffi mendapat surat misterius. Amplopnya tanpa nama, tapi berlogo resmi dari sebuah instansi pemerintah. Raffi membukanya diam-diam, lalu membacanya berulang kali. Matanya menerawang jauh. Mas, surat apa itu? Enggak penting, nah, cuma urusan lama. Raina tidak bertanya lagi. Tapi malam itu, ia melihat suaminya duduk di luar rumah, menatap langit dengan wajah yang penuh beban. Dan di dada Raina, muncul firasat yang tak bisa ia jelaskan, bahwa hidup mereka akan berubah. Entah menjadi lebih baik, atau lebih berat. Keesokan paginya, Raffi berangkat lebih awal dari biasanya. Becaknya hilang dari halaman rumah sebelum matahari terbit. Raina menatap jalan kosong di depan rumah dan berbisik pelan. Mas, semoga kamu baik-baik saja. Ia tak tahu, langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat semua orang, termasuk dirinya sendiri, terkejut dengan siapa sebenarnya Raffi. Hujan baru saja reda ketika Raina pulang dari dinas sore itu. Udara lembab, bau tanah masih terasa, dan langit tampak muram seperti sedang menyimpan kabar buruk. Di depan rumah, becak Raffi tidak ada. Pintu tidak dikunci, lampu ruang tamu menyala redup. Raina masuk perlahan. Di atas meja, ada sepiring nasi yang sudah dingin dan secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Raffi. Aku keluar sebentar, nah, ada urusan. Jangan khawatir. Raina menghela napas panjang. Ia menatap tulisan itu lama, rasa cemas menjalari dadanya tanpa alasan jelas. Urusan apa yang selalu Raffi sembunyikan? Mengapa akhir-akhir ini suaminya sering berangkat lebih pagi dan pulang larut malam tanpa penjelasan? Ia berjalan ke kamar, mengganti seragamnya, lalu duduk di tepi ranjang. Di meja samping tempat tidur, laci kayu yang selalu dikunci terlihat sedikit terbuka. Raina menatapnya curiga. Biasanya Raffi sangat hati-hati dengan laci itu. Tangannya terhenti di udara. Hatinya berdebat. Membuka atau tidak? Tapi rasa penasaran menang. Ia menarik laci perlahan. Di dalamnya ada buku kecil berwarna coklat tua. Sampulnya lusuh, sudutnya sudah terkelupas. Buku yang selalu dijaga Raffi, bahkan dibawa tidur. Dengan hati berdebar, Raina membuka halaman pertama. Tulisan tangan Raffi rapi dan kuat, berbeda dari cara bicaranya yang sederhana. Hari pertama aku menarik becak. Orang-orang menatapku seperti sampah. Tapi tak apa, aku harus tetap diam. Ini bagian dari perintah. Raina berhenti. Alisnya berkerut. Bagian dari perintah? Ia lanjut membaca. Rencana pengintaian berhasil. Target sudah berpindah kota. Aku masih harus bersembunyi agar mereka tidak mencium identitasku. Tugasku selesai, tapi aku memilih tetap di sini, karena aku sudah menemukan seseorang yang membuatku ingin jadi manusia biasa. Tangannya gemetar. Ia membaca baris berikutnya dengan napas tersengal. Namanya Raina. Seorang poluan muda. Aku tidak pantas untuknya. Tapi mungkin, Tuhan menempatkanku di sini bukan untuk bertugas lagi, melainkan untuk belajar mencintai. Raina menutup mulutnya. Dadanya sesak. Matanya memanas. Selama ini, Raffi menulis tentangnya, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ia lindungi. Apa maksud dari pengintaian? Siapa target yang disebut di dalam buku itu? Dan apa maksud, tugasku selesai? Hatinya penuh tanya, tapi juga takut tahu jawabannya. Malamnya, Raffi pulang. Pakaian lusuhnya basah oleh peluh, wajahnya letih tapi tetap tersenyum. Kamu belum tidur. Nah, Mas, aku nemu buku kamu. Wajah Raffi berubah pucat. Tangannya berhenti di udara. Kamu baca. Raina mengangguk pelan, air mata mengalir. Mas, kamu sebenarnya siapa? Hening.
Suara jam dinding terdengar jelas di antara detak jantung mereka. Raffi menarik napas panjang. Aku nggak bisa cerita sekarang, nah, tapi percayalah, aku nggak pernah bohong soal perasaanku ke kamu. Tapi kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Karena semakin sedikit orang tahu, semakin aman kamu. Raina mundur setengah langkah. Kata aman membuat hatinya bergetar. Aman dari apa? Dari siapa? Mas, aku Polwan. Aku tahu kalau ada sesuatu yang besar di balik ini. Tolong jangan buat aku merasa buta. Raffi menatapnya lama. Tatapan itu seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Akhirnya ia berkata pelan, kalau nanti sesuatu terjadi padaku, buka halaman terakhir di buku itu. Tapi jangan sebelum waktunya. Lalu ia tersenyum, mencium kening Raina, dan berkata, kamu istri yang kuat, nah, aku janji semua ini untuk kebaikanmu. Raina menangis dalam diam. Karena dalam kalimat itu, ia merasakan sesuatu yang menakutkan, seolah Raffi sedang berpamitan, tapi tidak dengan kata, selamat tinggal. Keesokan harinya, Raffi tidak terlihat di pangkalan becak. Para tukang becak lain bilang, dia pamit semalam. Katanya ada urusan di luar kota. Raina berlari ke rumah, membuka buku itu, tapi menahan diri sebelum mencapai halaman terakhir. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh ke halaman yang terbuka, tempat Raffi menulis kalimat terakhir malam sebelum pergi. Jika suatu hari aku tak kembali, tolong maafkan aku, karena tugasku belum benar-benar selesai. Raina menutup buku itu, memeluknya erat, dan menangis sejadi-jadinya. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Tugasku belum selesai. Apa sebenarnya tugas itu? Dan siapa Raffi sesungguhnya? Sudah 2 minggu Raffi tak pulang. Rumah kecil mereka terasa hampa. Becak tua di depan rumah berkarat, kursinya tertutup debu dan daun kering. Raina duduk di ruang tamu setiap malam, menatap pintu seolah berharap seseorang masuk dan berkata, aku pulang, nah. Tapi yang datang hanyalah sunyi. Dan malam-malam yang memanjang seperti luka yang tak sembuh. Di kantor, rekan-rekannya mulai berbisik lagi. Suaminya kabur. Ya? Mungkin enggak tahan hidup miskin. Raina menahan napas setiap kali mendengarnya. Ia ingin marah, tapi sesuatu di dalam dirinya menolak percaya pada gosip itu. Raffi bukan tipe laki-laki yang pergi tanpa alasan. Ia pasti punya tujuan. Namun apa? Suatu sore, saat Raina pulang dari dinas, tukang pos datang membawa surat tanpa pengirim. Amplopnya putih polos, tapi di pojok kanan atas terdapat cap kecil yang membuat jantung Raina berdetak cepat. Lambang elang dengan sayap terbuka, simbol yang pernah ia lihat di buku rahasia Raffi. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu lembar kertas, bertuliskan kalimat singkat. Jangan takut jika mereka datang. Percayalah, semua akan segera jelas. Seseorang dari masa lalu Raffi. Raina menatap surat itu lama. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pintu menuju sesuatu yang besar dan berbahaya. Malamnya, ia duduk di depan meja kerja, membuka buku catatan Raffi lagi. Ia membaca setiap halaman dengan teliti. Sampai di tengah buku, ada peta kecil yang digambar dengan tangan, peta wilayah pinggiran kota tempat Raffi biasa menarik becak. Ada tanda silang merah di dekat gudang tua yang sudah lama terbengkalai. Raina menatapnya dengan alis berkerut. Apa yang kamu sembunyikan, Mas? Ia memutuskan untuk pergi ke sana keesokan malam. Bukan sebagai istri yang cemas, tapi sebagai seorang polwan yang ingin mencari kebenaran. Malam itu, angin berhembus dingin ketika Raina tiba di depan gudang tua itu. Pintu kayunya setengah terbuka, berderit pelan setiap kali tertiup angin. Ia menyalakan senter kecil dan masuk perlahan. Debu tebal menutupi lantai. Tapi di sudut ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Sebuah kotak logam tua, dengan ukiran angka dan huruf ditutupnya. Dan di atasnya, lencana militer. Lencana itu tergores tapi masih jelas terbaca. R. Alindra Satgas Khusus Intel. Raina menatap benda itu dengan mata melebar. Ia menggenggamnya, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Kini ia tahu, suaminya bukan sekadar tukang becak. Tapi kenapa?
Kenapa seorang anggota intelijen bisa hidup sebagai penarik becak di kota kecil dan menikah dengan dirinya? Di dalam kotak, ada beberapa dokumen lusuh dan foto hitam putih. Salah satunya menunjukkan Raffi muda, mengenakan seragam, berdiri bersama sekelompok prajurit di lokasi terpencil. Di belakang foto itu, tertulis, Operasi Hujan Api berhasil. 2 korban jiwa. Tersisa 1 saksi. Raina menelan ludah. Tangannya bergetar saat menyadari bahwa tanggal di foto itu adalah hari yang sama dengan tanggal ulang tahun Raffi. Hari di mana ia selalu diam dan tak mau bicara tentang masa lalunya. Suara langkah tiba-tiba terdengar di luar gudang. Raina mematikan senter, menahan napas. Siluet seseorang tampak di balik pintu, lalu suara berat memecah keheningan. Bu Raina, jangan takut. Kami dari pihak yang sama dengan Raffi. 2 pria berpakaian sipil masuk, memperlihatkan identitas bertanda logo Kementerian Pertahanan. Wajah mereka serius. Suami Anda sedang menjalankan tugas terakhirnya, kata salah satunya. Tapi ia tidak bisa kembali dulu. Ada ancaman terhadap orang-orang terdekatnya, termasuk Anda. Tugas apa? Kami tidak bisa jelaskan rinciannya. Yang pasti, hidupnya saat ini dalam bahaya besar. Dan dia tidak ingin Anda terseret. Raina menatap mereka dengan marah bercampur takut. Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Karena cinta, Bu. Suara pria itu berat dan jujur. Karena dia tahu, kalau Anda tahu, Anda akan ikut melindunginya. Dan itu yang paling ia takuti. Air mata Raina jatuh begitu saja. Tolong bilang dia untuk pulang. Saya nggak butuh dia sempurna. Saya cuma butuh dia di rumah. Salah satu pria menunduk. Kalau Tuhan mengizinkan, Bu, dia pasti pulang. Mereka pergi meninggalkan gudang. Raina berdiri di tengah ruangan gelap itu, memeluk lencana militer Raffi erat di dada. Suara hujan mulai turun di luar, membasuh atap gudang tua itu seperti doa dari langit. Malam itu, di rumah, Raina menatap buku dan surat misterius itu bergantian. Ia akhirnya berbisik dengan suara serak. Mas, dimanapun kamu berada, aku nggak akan berhenti percaya. Dan untuk pertama kalinya sejak Raffi pergi, ia merasa tidak sendirian. Karena kini ia tahu, suaminya bukan sekadar lelaki sederhana, melainkan seseorang yang sedang mempertaruhkan hidup demi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Hari itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit seolah menangis untuk sesuatu yang belum sempat dikatakan. Raina duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer tanpa fokus. Setiap detik terasa berat. Sudah sebulan sejak ia menerima surat misterius itu, tapi tak ada kabar lanjutan. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang. Setiap kali mendengar derit becak di jalan, hatinya melonjak, berharap Raffi pulang. Tapi setiap kali juga, ia harus kecewa. Sampai siang itu, seseorang datang ke kantornya membawa kabar yang menghantam seperti petir. Seorang pria berpakaian sipil, wajahnya dikenalnya. Salah satu dari 2 orang yang dulu menemuinya di gudang. Namun kali ini, tatapannya berat. Bu Raina, kami baru menerima laporan. Laporan apa? Operasi terakhir yang dijalankan Raffi berakhir gagal. Raina berdiri spontan. Apa maksudnya gagal? Pria itu menunduk. Markas kehilangan kontak dengannya sejak 2 hari lalu. Kami menemukannya. Suara terakhir itu lirih, tapi cukup untuk memecahkan dunia Raina. Tangannya lemas, tubuhnya gemetar. Dia meninggal. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan sesuatu, amplop bersegel. Di atasnya tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Untuk Raina. Jika aku tak sempat pulang. Hujan mengguyur keras ketika Raina membuka amplop itu di rumah. Di dalamnya ada foto mereka berdua, dan selembar surat dengan tulisan tangan Raffi. Surat itu basah oleh air mata sebelum sempat selesai dibaca. Nah, jika kamu membaca ini, berarti tugasku sudah selesai, tapi mungkin hidupku juga. Maaf karena aku menyembunyikan semuanya. Aku bukan pria sempurna. Aku hanya seseorang yang ingin menebus masa lalu. Dulu aku bagian dari operasi rahasia yang salah sasaran. Nyawa orang tak bersalah melayang karena kelalaianku. Sejak itu, aku tak bisa memaafkan diriku.
Aku menarik becak bukan karena miskin, tapi karena ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Dan di saat aku sudah berhenti mencari pengampunan, Tuhan kirim kamu. Kamu membuatku ingin hidup lagi. Tapi aku juga tahu, aku takkan bisa benar-benar tenang kalau belum menebus kesalahanku. Jadi kalau aku tak kembali, tolong jangan menangis terlalu lama. Doakan saja agar Allah memaafkan aku, seperti kamu pernah memaafkan. Raina menatap surat itu dengan pandangan kabur. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia memeluk surat itu seperti memeluk Raffi untuk terakhir kalinya. Mas, kenapa harus begini caranya? Hujan di luar makin deras, seakan langit pun ikut menangis bersamanya. Dan malam itu, Raina duduk sendirian di depan jendela, menatap becak tua yang kini diam membisu. Ia tidak sadar, dari balik tirai hujan, ada seseorang berdiri jauh di seberang jalan, menatap rumah kecil itu dalam diam, dengan luka di wajah dan lencana di tangan. Keesokan harinya, berita tentang mantan anggota Intel misterius yang gugur dalam misi rahasia, muncul di TV nasional. Nama Raffi disebut sekilas, tapi dengan gelar penuh, Kapten Raffi Alindra. Wajahnya ditampilkan di layar. Kantor tempat Raina bekerja gempar. Orang-orang yang dulu menertawakan kini terdiam, menunduk. Namun Raina tidak menonton berita itu. Ia masih duduk di depan meja, memandangi surat yang kini sudah kering oleh angin. Matanya bengkak, tapi tidak ada lagi air mata. Kalau kamu sudah menebus masa lalumu, Mas, sekarang tugasku menebus kesabaranmu. Ia membuka laci, mengeluarkan buku catatan Raffi, dan di halaman terakhir ia menulis. Untukmu yang kusebut cinta dan keberanian. Aku akan terus hidup, membawa namamu bukan sebagai duka, tapi sebagai kebanggaan. Beberapa minggu kemudian, Raina meminta mutasi ke bagian pelatihan dan pembinaan masyarakat. Ia mulai mengajar anak-anak jalanan tentang disiplin, doa, dan harapan. Banyak dari mereka anak yatim dari keluarga yang kehilangan ayah di tugas negara. Raina tersenyum setiap kali mengajar. Senyum yang tenang, tapi menyimpan rasa rindu yang tak pernah padam. Dan setiap kali hujan turun, ia akan berdiri di depan jendela, menatap becak tua di halaman. Kadang ia bicara pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Mas, kalau kamu dengar, tahulah bahwa aku masih di sini. Bukan menunggu, tapi melanjutkan apa yang kamu mulai. Namun takdir masih menyimpan kejutan. Suatu pagi, seorang anak kecil datang ke pos pelatihan membawa surat tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu kalimat pendek. Terima kasih sudah menjaga rahasiaku. Nah, aku belum mati. Tapi biarlah dunia mengira begitu. Raina menatap tulisan itu lama. Ia mengenali setiap lekuk hurufnya. Dan di ujung kalimat, tanda kecil melati digambar dengan tinta hitam. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena harapan baru yang tumbuh diam-diam di dada. 3 bulan berlalu sejak surat terakhir datang. Raina sudah mulai terbiasa menjalani hari tanpa suara langkah Raffi di teras rumah. Ia mengajar anak-anak di pos pelatihan, tertawa di depan mereka, tapi setiap kali senja tiba, wajahnya selalu menatap langit, mencari seseorang yang mungkin masih di bawah langit yang sama. Sore itu, udara dingin. Gerimis turun lembut seperti kabut. Raina baru saja menutup gerbang pelatihan ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan. 2 pria berseragam keluar. Salah satunya menunduk hormat. Bu Raina, kami diminta mengantar Anda ke markas pusat. Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Wajah Raina pucat. Tangannya gemetar. Tentang siapa? Tentang Kapten Raffi Alindra. Dunia seolah berhenti berputar. Perjalanan menuju markas terasa panjang. Hujan berubah jadi badai, jalanan penuh kabut, dan detak jantung Raina berdentum seiring suara wiper mobil. Begitu sampai di ruangan besar dengan bendera merah putih berkibar di belakang, ia melihat foto Raffi terpajang di layar besar. Seorang perwira berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Bu Raina, kami minta maaf tidak bisa memberi kabar lebih cepat. Kapten Raffi tidak gugur seperti yang diberitakan. Ia masih hidup, tapi dalam kondisi kritis. Raina menutup mulutnya. Air matanya langsung pecah. Di mana dia? Perwira itu memberi isyarat. Ikuti saya.
Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruang perawatan militer rahasia. Ruangannya steril, dengan lampu putih redup. Dan di sana, di ranjang sederhana, dengan perban di lengan dan wajah yang pucat, Raffi terbaring, hidup. Raina menahan napas. Langkahnya pelan, seolah takut mimpi itu hilang kalau ia terlalu cepat mendekat. "Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raffi membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu datang juga?" "Nah?" Raina jatuh berlutut di samping ranjang, memegang tangannya erat. "Kenapa kamu enggak pulang? Kenapa biarin aku percaya kamu sudah tiada?" Raffi tersenyum lemah. "Aku harus. Kalau mereka tahu kamu istriku, kamu yang akan jadi sasaran." "Mereka siapa?" "Orang-orang yang masih ingin menutup kebenaran operasi lama itu. Aku satu-satunya saksi." Raina menatapnya lama. Semua kepingan puzzle di kepalanya kini mulai menyatu. "Tugasku belum selesai. Surat misterius. Lencana intel." Semuanya mengarah ke satu hal, Raffi masih berjuang menegakkan keadilan, bahkan setelah dunia menganggapnya mati. "Aku cuma ingin kamu selamat, nah," kata Raffi lirih. "Tapi kenapa selalu kamu yang terluka?" Raina menahan tangisnya. "Karena dari awal, tugasku bukan untuk berperang. Tugasku menjaga kamu." Kalimat itu membuat Raina tak mampu berkata apa-apa. Ia menunduk, air matanya jatuh ke tangan Raffi yang masih dingin. "Mas, aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu pulang." Raffi menatapnya, lalu berbisik, "Kalau aku sembuh, aku janji, aku pulang. Tapi kalau tidak, aku sudah tenang, karena kamu tahu semuanya sekarang." "Jangan bicara begitu." "SSST." Raffi tersenyum lagi, lembut tapi menenangkan. "Kamu tahu, nah, selama ini aku hidup di bayangan. Tapi begitu kamu datang, aku baru sadar, bahkan bayangan pun bisa punya cahaya." Raina terisak, memeluknya perlahan. Suara detak jantung di alat monitor berdetak lembut, tanda kehidupan yang masih bertahan. Beberapa hari kemudian, Raina menemani Raffi setiap hari. Ia membacakan doa, menggenggam tangan suaminya sambil menatap cahaya matahari yang menembus jendela. Dan suatu pagi, Raffi memegang tangan Raina lebih erat dari biasanya. "Nah, iya, Mas? Kalau nanti aku nggak bisa lagi narik becak, boleh nggak? Kamu narik aku aja." Raina tertawa di sela air matanya. "Narikin kamu kemana, Mas?" "Ke surga. Semoga bareng-bareng." Mereka berdua tertawa, tawa paling jujur setelah sekian lama tenggelam dalam duka. Minggu demi minggu berlalu. Raffi perlahan sembuh. Namun keputusan besar harus dibuat. Ia harus masuk program perlindungan saksi dan hidup dengan identitas baru. Itu berarti, bagi dunia luar, termasuk rekan-rekan Raina, Raffi tetap dianggap gugur. Hari perpisahan tiba. Raina menggenggam tangan suaminya erat di ruang perawatan. "Aku nggak tahu gimana caranya hidup tanpa bisa nyebut namamu." "Kamu bisa. Karena kamu nggak kehilangan aku, kamu cuma belajar mencintai dalam diam." Ia mencium kening Raina, lalu berbisik, "Suatu hari, kalau kamu dengar suara becak berhenti di depan rumah, jangan kaget, ya." Lalu ia pergi, dibawa keluar oleh dua petugas. Raina berdiri di jendela, menatap mobil yang membawa Raffi menjauh, matanya basah tapi bibirnya tersenyum. "Aku tunggu, Mas. Seperti dulu." Bertahun-tahun kemudian, ketika Raina sudah menjadi pelatih di Akademi Polisi, ia sering duduk di teras rumahnya setiap sore. Anak-anak pelatihan sering memanggil, "Bu Raina, masih ditunggu becak misterius itu?" Ia hanya tertawa. Namun pada suatu sore, di ujung jalan kecil itu, suara rantai becak terdengar pelan, berderit seperti dulu. Raina menoleh. Hatinya berhenti sejenak. Dan di sana, di bawah cahaya senja, seseorang sedang mengayuh pelan, mengenakan topi tua, dengan senyum yang hanya bisa dimiliki satu orang di dunia ini. Senja turun perlahan di langit kota kecil itu. Awan jingga menggantung, burung-burung melintas pulang ke sarang. Di halaman rumah sederhana yang mulai dipenuhi bunga melati, Raina duduk di bangku tua, menikmati sore sambil memegang cangkir teh hangat. Sudah hampir 5 tahun sejak Raffi pergi dalam misi terakhirnya. Kini,
Dunia mengenalnya sebagai polwan inspiratif yang membuka pelatihan gratis bagi janda-janda prajurit. Namun di balik senyumnya yang tenang, selalu ada satu nama yang disimpan di setiap doa malamnya. Mas Raffi, bisiknya pelan setiap kali adzan maghrib berkumandang. Kalau kau masih di bawah langit yang sama, semoga Allah lindungi langkahmu. Sore itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara rantai tua terdengar dari ujung jalan, berderit, pelan, tapi jelas. Raina menegakkan punggungnya. Ia menatap ke arah sumber suara, dan di antara siluet senja, tampak sosok yang mendorong sebuah becak usang, mengenakan topi lusuh dan kemeja biru pudar. Langkah itu pelan tapi pasti. Siluetnya samar di balik cahaya jingga, tapi setiap detik yang lewat membuat hati Raina berdetak makin cepat. Ia berdiri, tubuhnya kaku, cangkir di tangannya bergetar. Sosok itu berhenti di depan gerbang, mengangkat wajahnya. Dan saat mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti. Nah, Mas. Suara mereka beradu seperti dua doa yang akhirnya bertemu di tengah jalan takdir. Air mata Raina langsung pecah. Ia berlari, membuka gerbang, dan memeluknya erat tanpa peduli siapapun yang melihat. Kamu pulang juga. Aku janjikan, jawab Raffi sambil tersenyum lemah. Kataku dulu, kalau kamu dengar becak berhenti di depan rumah, jangan kaget. Raina tertawa di sela tangisnya. Tangannya menggenggam wajah Raffi, menatap garis luka di pipinya yang kini sudah samar. Kamu kurus banget, Mas. Aku diet karena rindu, ujarnya, membuat Raina menampar bahunya pelan sambil tertawa lagi. Tawa itu pecah, diiringi tangis dan doa yang tak lagi tertahan. Langit seolah ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang telah melewati badai, darah, dan waktu. Malamnya, mereka duduk berdua di teras, ditemani suara jangkrik dan wangi melati. Raffi menatap langit, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, aku dulu pikir cinta cuma tentang keberanian. Tapi ternyata, cinta juga tentang kesabaran yang diam." Raina menatapnya, senyum di wajahnya tenang. Aku dulu pikir kehilangan itu akhir. Tapi ternyata, kehilangan cuma jeda yang Allah kasih supaya kita belajar menghargai pertemuan. Dan sekarang kita bertemu lagi? Jawab Raffi pelan. Iya, Mas. Tapi kali ini aku nggak mau kehilangan lagi. Raffi menatapnya dalam, lalu berkata, kita nggak bisa sembunyikan siapa aku selamanya. Tapi aku ingin hidup bukan sebagai intel, bukan sebagai bayangan. Aku ingin hidup sebagai suami Raina, tukang becak biasa. Raina menggenggam tangannya erat. Becak itu sudah lama menunggu kamu, Mas. Bannya kempes, tapi aku jaga tiap hari. Kamu masih simpan. Setiap pagi aku lapin. Biarpun orang nertawain, aku bilang, ini kendaraan yang paling setia, karena pernah membawa dua orang yang mencintai diam-diam. Raffi tertawa kecil, lalu menatap becak itu dari jauh. Besok kita perbaiki. Ya? Buat apa? Buat keliling kota. Aku nganter kamu kerja lagi, kayak dulu. Raina terdiam. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang terlalu penuh untuk ditahan. Iya, Mas. Tapi kali ini, aku yang bayar ongkosnya. Mereka berdua tertawa. Dan di bawah cahaya bulan, dua hati itu seperti menemukan rumah yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, kabar kedatangan Raffi menyebar. Bukan lewat berita, tapi lewat cerita yang berbisik dari mulut ke mulut. Orang-orang datang, bukan untuk menertawakan, tapi untuk meminta maaf. Salah satu rekan Raina yang dulu menghina datang sambil menunduk. Kami dulu jahat sama kamu. Maafkan kami. Raina hanya tersenyum. Saya sudah lupa semuanya. Tuhan juga sudah menulis bab baru. Kenapa kita baca ulang halaman lama? Raffi menatapnya dengan kagum. Ia tahu, kekuatan terbesar istrinya bukan seragam, bukan keberanian, tapi hatinya yang tahu cara memaafkan tanpa kehilangan martabat. Menjelang malam, mereka duduk lagi di teras. Raffi menatap becak tua yang kini sudah diperbaiki dan berwarna baru. Kamu tahu, nah? Katanya pelan. Apa, Mas? Becak ini saksi. Dulu aku kayu untuk mencari rezeki. Sekarang aku kayu untuk mengantar kebahagiaan. Raina tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh cinta.
Dan aku penumpangnya yang takkan turun lagi. Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan. Udara malam membawa aroma tanah dan doa yang diam. Raffi memejamkan mata sejenak, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku dikembalikan bukan untuk hidup mewah, tapi untuk hidup bersama orang yang membuatku merasa cukup." Raina meletakkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka tak bicara lagi malam itu, tapi dunia seolah ikut tersenyum. Dua hati yang dulu terpisah kini kembali menyatu. Bukan karena takdir yang berbaik hati, tapi karena mereka tak pernah berhenti percaya, bahkan ketika dunia berhenti memahami. Sejak sore ajaib itu, hidup Raffi dan Raina kembali berjalan, bukan seperti dulu, tapi seperti yang seharusnya. Sederhana, damai, dan penuh syukur. Becak tua yang dulu hanya tersisa debu kini dicat ulang warna biru muda. Tulisan di belakangnya sederhana, tapi bermakna. Rezeki halal, hati tenang. Setiap pagi, Raffi mengantar Raina ke kantor dengan becak itu. Anak-anak sekolah di sepanjang jalan sering menyapa sambil berteriak, "Pak becak hebat!" Istrinya Polwan. Dan Raffi selalu menjawab dengan tawa, "Polwannya lebih hebat, Nak. Dia mau naik becakku tiap hari." Raina hanya tersenyum malu, tapi di dalam hatinya ada kehangatan yang tak bisa diungkapkan. Kini, kebahagiaannya tidak diukur dari gaji atau pangkat, melainkan dari kedamaian yang datang setiap kali suaminya menatap dengan mata penuh cinta. Namun di balik ketenangan itu, Raffi hidup dengan nama baru. Secara resmi, Kapten Raffi Alindra sudah dinyatakan gugur. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa ia masih hidup dengan identitas lain. Raffi Hidayat, seorang pengrajin becak dan sukarelawan di Yayasan Veteran. Ia tidak lagi membawa senjata, tapi membawa doa di setiap kayuhan. Ia tidak lagi berperang di medan laga, tapi di medan kehidupan, melawan ego, rasa bersalah, dan waktu. "Aku dulu ingin mati dengan kehormatan," katanya suatu malam. "Tapi setelah semua ini, aku sadar, kehormatan sejati bukan di medali, tapi di hati yang tenang." Raina memegang tangannya. "Dan hatimu tenang sekarang?" "Tenang, karena aku punya rumah, dan rumah itu bukan bangunan, tapi kamu." Raina terdiam, menunduk, menahan air mata yang mengalir pelan. Tak ada kalimat yang lebih indah dari itu. Kisah mereka mulai menyebar pelan tanpa sengaja. Bukan lewat media, bukan lewat berita, tapi lewat cerita dari mulut ke mulut. Orang-orang bilang, ada tukang becak yang selalu berhenti setiap maghrib, bukan buat istirahat, tapi buat sholat di masjid kecil di ujung jalan. Katanya dia mantan tentara, tapi nggak pernah mau cerita. Dia sama istrinya luar biasa. Mereka bantu siapapun tanpa pamrih. Dan tanpa mereka sadari, nama Raffi dan Raina jadi legenda kecil di kota itu. Legenda tentang cinta yang tak butuh pengakuan, tentang kesetiaan yang tidak berisik. Suatu hari, seorang anak muda datang ke bengkel becak kecil milik Raffi. "Pak, saya mau belajar bikin becak kayak Bapak." "Buat apa, Nak?" "Biar bisa bantu ayah saya narik. Dia sakit." Raffi menatap bocah itu lama. Ia melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Dengan senyum, ia berkata, "Baik, Nak, tapi kamu belajar bukan cuma bikin becak. Ya, kamu belajar juga tentang hidup. Kalau roda pecah, jangan salahin jalan." Bocah itu mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, tapi menyimpan kalimat itu di hati. Beberapa hari kemudian, bocah itu membawa ayahnya ke rumah Raffi. Raffi dan Raina menyambut dengan senyum, memberi makan, memberi tempat tidur, bahkan membantu biaya pengobatan. "Kita cuma punya sedikit, Mas," kata Raina pelan. "Sedikit kalau dibagi jadi berkah. Nah, banyak kalau disimpan malah hilang." Dan benar saja, semenjak itu, bengkel kecil mereka jadi tempat singgah bagi banyak orang. Para tukang becak, pedagang, dan janda-janda veteran datang silih berganti. Raffi tak pernah menolak siapapun. Setiap sore, ia mengajarkan doa dan semangat. Kalau hidup berat, ingat, yang membuatnya berat bukan takdir, tapi kita yang lupa bahwa kita pernah kuat. Raina menatapnya dari kejauhan, tersenyum bangga. Ia tahu, suaminya mungkin sudah kehilangan nama besar, tapi kini ia memegang sesuatu yang jauh lebih besar, arti hidup. Suatu malam,
Setelah semua orang pulang dan lampu bengkel dimatikan, Raffi duduk di kursi bambu menatap langit. Raina keluar membawa 2 gelas teh hangat. Mas, kamu masih ingat dulu kamu bilang mau berhenti hidup di bayangan? Iya. Sekarang kamu di cahaya, Mas? Raffi tersenyum kecil. Cahaya itu bukan karena aku, nah, tapi karena kamu yang terus menyalakannya. Raina meletakkan kepalanya di bahunya. Kita berdua, Mas. Aku cahayamu, kamu rumahku. Malam itu hening. Tapi di atas mereka, langit terasa lebih terang dari biasanya. Dan Raffi berkata pelan, seolah berbicara pada bintang. Terima kasih, Tuhan. Nama kami boleh hilang di dunia, tapi semoga kau tulis di langit. Dan benar saja. Beberapa bulan kemudian, seorang jurnalis muda menulis kisah mereka di majalah kecil berjudul, Nama yang Disembunyikan Langit. Ia menulis tentang tukang becak misterius yang berhati pahlawan, dan istrinya yang tetap setia tanpa pamrih. Artikel itu beredar luas tanpa menyebut nama asli mereka. Tapi siapapun yang pernah mengenal cinta, tahu pasti. Kisah itu bukan sekadar cerita, itu doa yang hidup. Pagi itu, matahari terbit lembut di balik perbukitan. Raffi sudah duduk di depan bengkel becaknya, mengenakan baju lusuh, menatap jalanan yang perlahan ramai. Raina keluar membawa 2 gelas kopi hitam. Mas, kok dari tadi diam aja? Aku cuma lihat jejak roda becak di pasir depan bengkel ini. Aneh, ya? Kalau angin datang, semuanya hilang. Tapi kan Mas tahu, kalau jejaknya hilang, bukan berarti rodanya nggak pernah lewat. Raffi tersenyum. Itu kalimat kamu yang paling aku suka. Mereka tertawa kecil. Namun di balik tawa itu, Raffi merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari belakangan, ia sering melihat motor tanpa plat melintas di depan rumah. Seseorang seperti mengawasi. Naluri lamanya sebagai intel mulai berdenyut lagi. Sore itu, Raina mengajar anak-anak di balai pelatihan. Di luar, seorang pria tua datang menemui Raffi. Wajahnya asing, tapi matanya tajam. Kamu masih ingat saya? Raffi menatap lama. Nama kamu? Farid, kan? Rekan lama dari operasi hujan api. Farid mengangguk. Aku cari kamu sudah lama, Vi. Ada hal yang belum selesai. Raffi menegakkan punggungnya. Bukannya semua sudah ditutup? Dunia sudah percaya aku mati. Itulah masalahnya, kata Farid lirih. Ada yang sengaja menutup kebenaran itu bukan untuk melindungimu, tapi untuk menutupi dosanya. Raffi diam. Dalam sekejap, kenangan lama kembali. Ledakan di hutan, operasi gagal, anak kecil yang jadi korban, rasa bersalah yang tak pernah pergi. Apa yang kamu maksud, Rit? Ada bukti baru. Seseorang dari markas lama kita menjual data operasi ke pihak asing. Semua kesalahan dijatuhkan ke kamu. Aku punya filenya. Tapi kalau file itu muncul, nyawa kamu lagi-lagi jadi target. Raffi menarik napas panjang. Aku udah nggak di dunia itu lagi. Kamu mungkin sudah keluar, Vi. Tapi dunia itu belum keluar dari kamu. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Raffi menatap langit jingga, dan berkata pelan. Aku pikir tugasku sudah selesai. Tapi rupanya belum. Farid berdiri. Aku titip file ini. Simpan. Kalau sesuatu terjadi padaku, serahkan ke orang yang kamu percaya. Ia menyerahkan flash disk kecil. Dan satu lagi, Vi. Hati-hati. Mereka tahu kamu masih hidup. Malamnya, Raffi duduk di teras sambil memandangi flash disk itu. Raina datang membawa selimut dan duduk di sebelahnya. Mas, kenapa melamun? Raffi memutar flash disk di jarinya. Kadang, masa lalu nggak minta izin buat datang lagi. Kamu mau sembunyi lagi, Mas? Tanya Raina pelan. Enggak, kali ini aku mau hadapi. Raina menggenggam tangannya. Apapun itu, aku di samping kamu. Aku tahu. Raffi tersenyum tipis. Makanya aku berani. Keesokan harinya, Farid ditemukan tak sadarkan diri di mobilnya. Polisi bilang kecelakaan. Tapi naluri Raina tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Raffi menatap berita itu lama, lalu memutuskan sesuatu.
Ia menulis surat pendek untuk Raina dan meletakkannya di meja. Nah, aku harus pergi sebentar. Bukan untuk perang, tapi untuk menegakkan kebenaran yang dulu aku diamkan. Kalau aku belum kembali, jangan cari. Tapi percayalah, kali ini aku berangkat bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang kamu ajarkan. Raina membaca surat itu sambil menahan tangis. Ia tahu, setiap kali Raffi berkata, sebentar, itu bisa berarti lama, atau selamanya. Namun kali ini, tidak ada rasa marah, hanya doa yang mengalir dari matanya. Ya Allah, jagalah dia, seperti engkau dulu kembalikan dia padaku. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Tapi di kota lain, berita mulai muncul. Dokumen rahasia militer bocor, membuka kebenaran operasi lama. Nama pahlawan lama dibersihkan dari tuduhan. Dan di akhir berita itu, satu kalimat membuat Raina tak bisa menahan air matanya. Sumber kebenaran masih anonim, dikenal hanya dengan sebutan, bayangan hujan api. Ia tahu, itu Raffi. Ia menatap becak di depan rumah, dan tersenyum sambil berbisik. Kali ini kamu berjuang bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, Raina menerima kiriman tak terduga. Sebuah amplop coklat, berisi satu foto. Di foto itu, Raffi berdiri di tepi pantai. Angin meniup rambutnya, pasir menutupi jejak kakinya. Di belakang foto itu tertulis, jejak di pasir memang akan hilang. Nah, tapi laut selalu tahu siapa yang pernah berjalan di tepinya. Raina memeluk foto itu dan menangis lagi. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis bangga. Ia tahu, suaminya masih di luar sana, berjalan di antara ombak dan doa. Dan meski dunia tidak tahu siapa dia sebenarnya, langit pasti mengenal namanya. Pagi itu, berita di televisi nasional mengguncang seluruh negeri. Presenter dengan wajah serius membacakan laporan yang sudah lama ditunggu. Setelah 2 dekade tertutup, pemerintah akhirnya membuka kembali berkas operasi rahasia yang dikenal dengan kode hujan api. Operasi ini, yang dulu dianggap gagal dan menewaskan warga sipil, kini terbukti adalah hasil manipulasi pihak internal. Wajah-wajah para pejabat lama terpampang di layar. Beberapa sudah tua, beberapa telah pensiun, namun satu nama yang muncul paling sering adalah Raffi Alindra. Pria yang dulu dituduh sebagai dalang kegagalan kini dinyatakan tak bersalah, kata reporter dengan nada penuh haru. Bukti baru yang dikirim oleh sumber anonim membuktikan bahwa Kapten Raffi justru berusaha menyelamatkan warga sipil dari rencana sabotase internal. Raina menatap layar televisi itu sambil memegang mulutnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tangannya gemetar. Mas, dunia akhirnya tahu. Berita itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Media sosial penuh dengan tagar hujan api terungkap dan pahlawan tanpa nama. Namun satu hal tetap misterius. Siapa pengirim bukti itu? Semua dokumen diterima dalam satu paket tanpa alamat pengirim, hanya bertuliskan, untuk bangsa yang lupa, dari seseorang yang pernah memilih diam. Sore itu, Raina dipanggil ke kantor pusat. Ia tidak tahu alasannya. Setibanya di sana, seorang jenderal senior menyambutnya di ruang besar penuh wartawan. Ibu Raina, katanya pelan tapi tegas. Hari ini, negara ingin memperbaiki kesalahan yang telah kami buat. Raina kebingungan. Beberapa perwira maju ke depan membawa bendera lipat dan sebuah plakat emas bertuliskan, penghargaan kehormatan negara kepada Kapten Raffi Alindra, atas pengorbanannya menjaga integritas dan kebenaran. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Wartawan memotret tanpa henti. Raina berdiri dengan air mata menetes di pipi. Suami saya, dia tidak mencari penghargaan. Dia cuma ingin kebenaran, katanya lirih. Jenderal itu tersenyum. Dan kebenaran itu kini berdiri di hadapan kita, di mata seorang istri yang tidak pernah berhenti percaya. Seluruh ruangan hening. Beberapa orang menunduk haru. Malamnya, Raina pulang ke rumah membawa plakat emas itu. Ia meletakkannya di meja kerja, tepat di samping buku catatan tua Raffi yang masih ia simpan. Tiba-tiba, suara ketukan lembut terdengar di pintu depan. Raina menoleh, jantungnya berdegup cepat. Ia membuka pintu, dan di luar sana, berdiri seorang lelaki dengan raut wajah yang lelah tapi teduh, mengenakan jaket lusuh dan membawa becak di belakangnya. Raffi tersenyum kecil. Katanya,
Pahlawan sudah dimakamkan. Tapi aku pikir, belum waktunya aku istirahat. Raina menutup mulutnya, menangis terseduh. Ia memeluknya begitu erat seakan takut dunia akan kembali memisahkan mereka. Mas, kamu benar-benar hidup. Aku nggak pernah benar-benar mati, nah. Aku cuma disembunyikan oleh waktu. Beberapa hari kemudian, berita baru muncul. Identitas bayangan hujan api terungkap. Foto Raffi dan Raina terpampang di layar nasional. Publik tersentuh oleh kisah mereka. Tentang polwan yang dihina karena menikah dengan tukang becak. Tentang suami yang ternyata pahlawan tersembunyi. Di seluruh negeri, kisah itu jadi inspirasi. Sekolah-sekolah menulis esai tentang mereka. Para ibu menceritakan kisahnya pada anak-anak sebelum tidur. Dan di media sosial, ribuan orang menulis kalimat yang sama. Aku ingin mencintai seperti Raina. Aku ingin berjuang seperti Raffi. Suatu malam, Raina duduk di teras rumah bersama Raffi. Becak tua mereka kini dicat ulang, bukan lagi biru muda, tapi putih, dengan tulisan kecil di belakang. Cinta sejati tidak butuh pangkat. Raina menatap bintang, lalu bertanya pelan, "Mas, kamu bahagia? Bahagia itu apa?" "Nah, bahagia itu, saat kamu nggak dikejar masa lalu lagi." Raffi tersenyum. "Kalau gitu, iya, karena masa laluku sekarang ada di sampingku." Raina memegang tangannya. "Aku bangga sama kamu. Dan aku, hidup karena kamu." Mereka berdua diam lama, hanya ditemani suara malam dan angin yang membawa aroma melati dari halaman. "Kamu tahu, nah?" bisik Raffi. "Apa, Mas?" "Dulu aku sering berdoa supaya dunia tahu aku tidak bersalah. Tapi setelah semua ini, aku sadar, yang lebih penting adalah dunia tahu apa itu kesetiaan." Beberapa bulan kemudian, mereka diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan resmi. Raina berdiri di panggung mengenakan kebaya putih, sementara Raffi duduk di kursi roda. Luka lamanya membuat ia tak lagi bisa berjalan jauh. Namun di wajahnya, ada ketenangan yang tak terganti oleh apapun. Ketika Presiden menyalami mereka, Raffi berbisik pelan, "Terima kasih. Tapi saya cuma orang biasa yang punya istri luar biasa." Tawa lembut terdengar di ruangan. Semua yang hadir tahu, cinta mereka bukan sekadar kisah, tapi bukti bahwa kesetiaan dan kebenaran tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditunda. Dan saat keduanya berjalan turun dari panggung, tepuk tangan panjang mengiringi langkah mereka. Raina menatap suaminya dan berbisik di telinganya, "Sekarang, semua orang tahu siapa kamu." Raffi menatapnya dan tersenyum. "Tapi aku cuma peduli satu orang tahu siapa aku." Raina tersenyum sambil menahan air mata. "Siapa?" "Kamu." Setelah upacara penghormatan di istana, hidup Raffi dan Raina berubah, tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Mereka tidak tinggal di rumah besar, tidak juga menikmati kemewahan atau perlakuan istimewa. Sebaliknya, mereka memilih kembali ke rumah kecil di pinggir kota tempat semuanya dimulai. Raina berhenti dari jabatannya di kepolisian dan membuka rumah baca gratis untuk anak-anak di sekitar. Sementara Raffi memperbaiki becak lamanya, bukan untuk menarik penumpang lagi, tapi untuk mengantarkan buku dan bantuan ke desa-desa kecil. "Kita ini bukan orang besar, nah," kata Raffi suatu sore. "Tapi kita bisa bantu hal kecil dengan cara besar." "Dan kalau semua orang melakukan hal kecil dengan cinta," jawab Raina sambil tersenyum, "dunia ini pasti berubah pelan-pelan." Namun tak semua orang memahami pilihan mereka. Media dan pejabat sering datang menawarkan posisi, proyek, bahkan iklan. Tapi Raffi selalu menolak sopan. "Terima kasih, tapi biarkan nama saya tetap sunyi." "Kenapa, Pak Raffi?" tanya seorang wartawan muda. "Karena nama yang terlalu sering disebut bisa lupa pada makna," jawabnya tenang. Kata-kata itu viral, tapi Raffi tidak tahu. Ia tidak punya media sosial. Ia lebih suka menulis di buku kecil, sama seperti dulu, buku yang kini selalu diletakkan di samping Al-Quran di meja kayu kecil mereka. Suatu sore, Raina duduk di teras membaca cerita anak-anak. Anak-anak desa berlarian, tertawa, sementara Raffi memperbaiki rantai sepeda milik seorang bocah. "Pak, katanya Bapak dulu pahlawan." "Ya?" tanya si bocah polos. Raffi tersenyum,
mengelap keringatnya. Enggak, nak. Bapak cuma orang yang belajar dari kesalahan. Tapi kok semua orang hormat sama Bapak? Karena mereka lupa. Nak, kalau yang patut dihormati bukan orangnya, tapi perbuatan baiknya. Anak itu mengangguk kecil. Lalu, sebelum pergi, ia menatap Raffi dan berkata, "Kalau gitu, Bapak orang baik, kan?" Raffi tertawa. "Bapak berusaha jadi orang baik, nak, tapi yang menilai cuma Tuhan." Raina yang mendengar percakapan itu tersenyum diam-diam. Hatinya terasa damai, seperti melihat sinar sore menyentuh dedaunan. Namun diam-diam, kesehatan Raffi mulai menurun. Bekas luka lama di dadanya sering kambuh. Kadang ia batuk berat di malam hari, tapi menutupinya dengan tawa. Suatu malam, ketika Raina hendak mematikan lampu, Raffi berkata pelan, "Nah, kalau besok aku nggak bangun, jangan sedih, ya." Raina menatapnya kaget. "Mas, jangan ngomong begitu. Aku serius. Hidupku sudah penuh. Aku udah punya kamu, dan itu lebih dari cukup." Air mata Raina mengalir tanpa suara. Ia menggenggam tangan Raffi erat. "Aku nggak pernah minta banyak, Mas. Aku cuma minta satu hal. Kalau nanti aku nyusul, jemput aku di gerbang surga pakai becak biru kita." Raffi tertawa kecil. "Kalau kamu minta begitu, aku harus jaga becaknya baik-baik, dong." Hari-hari berjalan tenang. Raina tetap mengajar, Raffi tetap membantu siapapun yang datang ke rumah. Sampai suatu hari, pemerintah mendirikan tugu kecil di kota mereka, bertuliskan, "Untuk Kapten Raffi Alindra dan Polwan Raina, dua jiwa yang membuktikan bahwa kesetiaan tidak butuh pangkat." Tugu itu sederhana. Tapi setiap sore, orang-orang datang untuk berdoa di sana. Anak-anak berlarian di sekitar tugu, membaca kisah mereka dari papan kayu. Dan setiap kali seseorang bertanya siapa mereka, warga setempat hanya menjawab, "Mereka bukan pahlawan. Mereka cuma dua orang yang gak pernah berhenti percaya pada kebaikan." Suatu malam, setelah menunaikan sholat Isya, Raffi menulis sesuatu di buku catatannya. Tulisan terakhir sebelum ia menutup mata untuk istirahat. Kalau cinta sudah sampai pada tahap memberi tanpa ingin kembali, itulah ibadah. Dan kalau kesetiaan tetap hidup meski tubuh lelah, itulah keajaiban. Keesokan paginya, buku itu ditemukan terbuka di meja, dengan secangkir teh yang sudah dingin di sebelahnya. Raffi duduk di kursi, senyum di wajahnya, matanya terpejam tenang. Raina menatapnya lama, lalu berlutut di sampingnya sambil berbisik, "Mas, kamu udah selesai berjuang, ya?" Ia memeluk tubuh suaminya, tanpa air mata, hanya dengan doa yang mengalir dalam diam. "Aku nggak akan nangis, Mas, karena kamu pulang dengan damai." Beberapa tahun berlalu. Raina melanjutkan hidup, meneruskan rumah baca dan bengkel kecil mereka. Setiap kali ada anak bertanya siapa yang ada di foto di ruang tamu, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Itu suamiku. Dia nggak terkenal, tapi dia pernah menyelamatkan banyak hati." Dan ketika malam tiba, ia duduk di teras yang sama, menatap langit, dan berbisik pelan, "Mas, aku masih di sini. Tapi aku tahu, kamu nggak pernah jauh." Di langit, bintang paling terang tampak berkelip lebih lama dari biasanya. Seolah menjawab, "Aku di sini, nah, selalu." Sudah 10 tahun berlalu sejak Raffi pergi untuk selamanya. Waktu memang menua, tapi kenangan tidak. Raina kini tinggal sendirian di rumah kecil mereka, dindingnya tetap berwarna krem, becak biru masih di halaman, dan bunga melati di pot depan mekar setiap musim hujan. Setiap subuh, Raina selalu melakukan hal yang sama. Ia menyiapkan 2 cangkir teh, menaruh satu di meja di seberang kursinya. "Selamat pagi, Mas. Tehnya masih seperti dulu, agak pahit," katanya pelan, seolah berbicara pada seseorang yang duduk di hadapannya. Ia tidak gila. Ia hanya terbiasa mencintai seseorang yang tak bisa lagi disentuh, tapi selalu bisa dirasakan. Suatu sore, setelah mengajar anak-anak mengaji, Raina berjalan ke tugu kecil di ujung kota, tugu yang didirikan untuk mengenang Raffi. Ia membawa sekeranjang bunga melati. Langit berwarna oranye keemasan. Burung-burung terbang pulang ke sarang. Di depan tugu, ia duduk dan berbicara seolah pada suaminya. "Mas, anak-anak sekarang pintar.
Mereka suka baca cerita tentang kamu. Tapi aku nggak pernah biarkan mereka panggil kamu pahlawan. Ia tersenyum kecil. Karena kalau mereka tahu kamu pahlawan, mereka mungkin lupa kalau kamu dulu cuma tukang becak yang luar biasa sabar. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati yang ia taburkan di sekitar tugu. Daun-daun bergoyang pelan seolah ikut mendengarkan. Malam itu, hujan turun pelan. Raina duduk di teras, mengenakan selendang biru muda, warna favorit Raffi. Ia membuka buku catatan tua suaminya, halaman demi halaman yang mulai rapuh dimakan usia. Di lembar terakhir, ia menulis sesuatu dengan tangannya sendiri. Mas, aku udah capek sedikit. Tapi aku bahagia, karena setiap kali aku berbuat baik, rasanya seperti kamu yang tersenyum dari jauh. Ia menutup buku itu, menatap langit, dan berkata pelan, kalau waktunya tiba, jemput aku, ya. Tapi jangan pakai baju dinas, pakai baju biasa aja, kayak dulu waktu kamu narik becak. Setetes air mata jatuh di pipinya, tapi senyumnya tetap ada. Ia menatap becak biru di halaman, bannya sudah kempes, rantainya berkarat, tapi di sadelnya masih tergantung sapu tangan Raffi. Kamu janji, Mas, di gerbang surga, jemput aku pakai becak ini, ya? Beberapa hari kemudian, Raina tidak muncul di rumah baca. Anak-anak datang memanggil, tapi tak ada jawaban. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka menemukannya duduk di kursi kayu, mengenakan kebaya putih, senyum di wajahnya. Di pangkuannya, terbuka buku catatan Raffi. Halaman terakhir kini bertuliskan 2 kalimat baru. Akhirnya, tugasku juga selesai. Aku akan pulang, Mas. Dan di bawahnya, ada gambar kecil, 2 orang duduk di atas becak biru, mengarah ke langit. Beberapa minggu setelah kepergian Raina, warga kota bersaksi tentang hal aneh. Suatu malam, seorang penjaga tugu melihat sesuatu di jalan sepi menuju bukit. Sebuah becak biru melaju perlahan, dikayu oleh seorang pria mengenakan topi lusuh. Di kursinya, duduk seorang wanita berkerudung biru muda, tersenyum tenang. Becak itu bergerak pelan, lalu hilang di balik kabut. Ketika pagi tiba, tidak ada bekas roda, tidak ada suara rantai, hanya aroma melati yang tertinggal di udara. Sejak hari itu, warga menamai tugu mereka dengan nama baru, Gerbang Melati. Konon, siapapun yang datang ke sana dengan hati ikhlas dan cinta tulus, akan merasakan kedamaian luar biasa. Dan setiap kali hujan turun ringan di sore hari, seseorang bersumpah melihat 2 bayangan samar di bawah pohon, seorang pria dan wanita tersenyum, duduk di atas becak biru. Kalau cinta masih hidup setelah kematian, itu bukan dongeng. Itu tanda bahwa Tuhan mengizinkan 2 jiwa untuk saling menemukan, 2 kali. Dan di langit, tepat di atas tugu itu, bintang paling terang tampak berkelip 2 kali. Seolah berkata pelan, kami sudah pulang. Kisah Raffi dan Raina menjadi cerita turun-temurun. Bukan kisah tentang perang, bukan kisah tentang pangkat, tapi tentang 2 orang biasa yang mengajarkan arti luar biasa dari kesetiaan. Dan setiap kali seseorang berkata, aku lelah mencintai, ada suara lembut dari masa lalu yang menjawab, kalau cinta karena Allah, lelahmu akan jadi ibadah, bukan luka.